Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah melihat teman-teman tim KC ya. Jadi kita akan mendekati karena Mas KC dan kawan-kawan belum naik ke atas. iya, Kalau mereka sudah naik ke atas susah kita nyarinya. betul sekali. Assalamualaikum. Untung belum naik ke atas ya Mas ya. Belum. Oke. Mas Ogun. Menang. Sehat Bang Marcel. Alhamdulillah. Sehat Mas Ade. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Marcel, punten. Ngomong kok. Macam dulu Alhamdulillah. Ngerepoti. Segane ndi? Kakak. Anane roti dangdut kuwi Mas. Roti dangdut. Aku tambah gatopian lah. Kembar-kembar. Iya betul. Banyak yang bilang memang Mas Ade kalau Iya sih. kayak saudara yang hilang ya. Kebetulan Kembar jempet ya. iya. Kembar dampit. Aturkan maksud kita Mas Eko. Ngene iki Mas. Ngene. Lagi nyalakan kamera mbok? Iya, foto nyala dari sana. Ya teman-teman. Ya, jangan lah. Sedulur. Berat tuh. Alhamdulillah teman-teman kita sudah bersama Mas Kase dan tim. Jadi kedatangan kita berdua ini Mas Kase itu ingin apa ya Mas Dedi? Ada sahabat kita Apa? ya Lintang itu kan berkeinginan kemarin ingin bertemu langsung dengan tim KC. Tahu tim gas apa Mas? Ya, kita sampaikan. Berita bagus ini saya sebarkan ke alam-alam jagat raya. Jadi gini Mas Kase, kemarin sewaktu kita niatnya memanggil Kiai Lintang yang berada di alam Samsair itu, ternyata secara tidak langsung kita itu sudah membantu Mas Kase, membantu Kiai Lintang itu bisa kembali lagi ke dunia ini. Itu penjara kenapa sih di dalam Katanya sih ya Bukan terpenjara sebenarnya, bukan terpenjara. berpindah alam lain gitu. Jadi ya Lintang itu juga mempunyai guru. Beliau menunjukkan batu yang saya tunjukkan ke Ganang itu. Itu ternyata beliau tidak mengetahui kalau masuk ke batu itu tuh menuju alam Samsail. Kayak terjebak. Tetapi alam Samsail itu dikatakan oleh Kiai Lembung Putih bahwa alam Samsail itu sebenarnya surga dunianya para jin muslim. Jadi dia bukan tersesat, tapi karena saking rindunya kepada saudara-saudaranya, namun dia tidak bisa kembali atau mencari jalan keluarnya itu tidak bisa tahu. Ya. Padahal sudah sangat rindu dengan bumi. Ya, padahal di sana surganya alam jin. Tapi masih rindu dengan bumi. Ya. Surganya kita sih di mana? Surga dunia ya kita di sini. Nurjana. Kurang depannya doang. Gini Mas Redi, langsung saja atau gimana? Ini kan Kiai Lintang sendiri kan katanya ingin berjumpa langsung dengan siapapun yang ingin ikut dalam proses apa namanya Salah satu perantara pemanggilan kemarin itu loh ke alam Samsair itu. Nah, saya kan sebutkan Mas Danang Setioko kayak gitu. Jadi beliau ingin bertemu. Monggo. nanti teman-teman mau menyambut ya kedatangan beliau ya. Insya Allah. Ya udah teman-teman, kita langsung aja ya Mas Ganang dan teman-teman semua, kita akan panggil Kiai Lintang. Mudah-mudahan beliau berkenan. Hah? Jangan ke sana. Ya sudah. Lu kok gemuk ini paling kurus jadi. Loh, abot banget, Ge. Ini. Sumpah. Jangan. Sogonya kalau kita kemeng, Ge, Gun.
Jadi orang ngantuk kok. So, kalau jangan kamera ngantuk. Bawain lampu yang berat kayak gitu. Iya, solusi. Jadi sehat kan dan olahraga orang kelemon. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diriku bisa berjumpa lagi dengan manusia-manusia yang sepertinya berhati yang sangat mulia. Amin. Perkenalkan, diriku sering disebut dengan Kiai Lintang. Apakah manusia ini yang kau sebut kemarin? Yang Betul. bernama Danang. Betul sekali, Kiai. Maka dari itu saya memanggil panjenengan untuk hadir ke sini. Ya, Karena keinginan jenengan ingin berbicara dengan Danang secara langsung. seperti yang kusampaikan tempo hari, bahwasanya diriku ini berterima kasih kepada diri. Ya, sama-sama. Kau sudah menunjukkan jalan untuk diriku kembali ke alam ini. Lebih enak di mana? Di sini apa di sana, Kiai? Kedua-duanya sama-sama enak. Katanya beritanya di Samsail sana surganya para jin. Alhamdulillah. Walaupun diriku hanya menikmati sebentar, akan tetapi diriku bersyukur bahwa Allah Sang Maha Kuasa telah meridhoi diriku untuk mengunjungi tempat yang sangat indah itu. Akan tetapi diriku juga merindukan dari alam ini. Sebagai rasa syukurku atas apa yang kalian lakukan kepada diriku, maka aku sudah menitipkan suatu benda yang mungkin nantinya akan bermanfaat untuk para manusia. Apa itu bendanya, Kiai? Manusia ini sudah kuberitahu. Apa ini? Kalung? Ini adalah pusaka dari kakakku, yaitu Kiai Lembu Mukti. Semoga benda ini bisa menjadi sarana untuk doa-doa para manusia yang memegangnya. Sekali lagi, ucapan terima kasih kepada kalian. Hanya itu yang bisa kuberikan. Ya, saya juga Semoga terima kasih. bermanfaat. Amin, amin. Ini terbuat dari apa pusakanya, Kiai? Itu berasal dari pusaka tanduk lembu. Tanduk lembu. Obat ini tanduk. Benar sekali. Manfaatnya apa ini? Nanti kau akan tahu sendiri jika dirimu sudah memegangnya. Oh, seperti itu. Seperti kayak kuku ya. Bagus. Baiklah manusia. Terima kasih kau sudah mempertemukanku dengan manusia yang sudah menunjukkan jalan untuk diriku kembali. Ya, sama-sama. Semoga kalian yang di sini selalu dipermudah segala urusannya. Amin. Salam hormat dari Kiai Lintang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, banyak ingin menyampaikan Terima kasih. terima kasih dan titipan ini. Iya. Oh, ada tadi di Dia panggung. masih kok masih dikit. Mungkin 4 tahun. Ini mengingatkan saya kejadian pernah menemu benda seperti ini ketika lagi nyapu. Gimana? Di suatu gubuk itu
tempat jualan di Depo Batu. Saya pagi-pagi ikut bantuin nyapu. Terus saya menemukan mirip kayak gini dari tanduk. Dulunya ada tulisannya. Iya. Kalau itu kita dapatnya itu bentuk itu ya, utuh ya. Bentuk utuh. Dia tadi kan kayak lintang itu menyuruh kita untuk membentuk seperti gelang sabit. Oh, makanya dibentuk kayak gini. Ya. Kita kira udah dapat modelnya seperti ini. Bukan. Oh, ini buat apa namanya? Bentuk sapi tujuannya? Yang, Iya, iya. yang jelas untuk menempel di badan atau di kemana-mana. Siap. Nah, ini ada huruf Itu huruf kof ya, Huruf kof, huruf kof. huruf kof. Dari Kiai yang Bumukti disuruh untuk dituliskan huruf kof. Ya, untuk apa namanya, menyempurna. Untuk tahu artinya kok apa? artinya Dalam istilah kan panjangnya kona'ah, yang artinya berserah diri. Agar berserah diri. Sampingan dari huruf ba ini. berubah. Bagus sekali. Ya, ya monggo ini karena yang penting kan sudah disampaikan oleh Kiai Lintang bahwasanya ini katanya masih dititipkan sebagai kenang-kenangan benda ini ya, semoga bisa bermanfaat dan sebagai Joposrono, tahu Joposrono, sebagai sarana doa ya. Sebagai sarana doa semoga apa yang nanti kita impikan, apa yang kita inginkan, cita-citanya bisa terkabul ya. Oh iya, kemarin Mas baca ketika kita mendapatkan akar Buhari Jayakusuma itu dengan ada salam dari Wakil Baroko dan juga Kiai Kunchung. Wahil baru masih ketawa-ketawa nggak? Iya, ketawa ya, masih pun ya kayak gitu lah. Awal mulanya dia banyak bercanda, tapi setelah disebut nama sampean itu langsung tegas. Langsung serius gitu. Saya kenal itu sudah lama. Mm. Memang beliau itu keberatan atas gelar pangkatnya. Ya salah satu anak dari tokoh kiai besar di Nusantara. Ya. Namun beliau mau melepaskan sandangan itu dari nama besar bapaknya. Makanya julukannya itu wakil. Itu sama santri-santrinya ayahnya itu wali gila. Oh, wali gila. Kan banyak tawa ya. Wakil Barogo. Kalau nggak salah namanya itu diberi nama sama ayahnya itu Syekh Abbas Guru Jawawi. Syekh Abbas Guru Jawawi. Nama asli dari namanya Wakil Barogo. Mas ini siapa Mas? Siapa yang sedang membahas syekh itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai Kunchung Putih sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oh, sehat. Kiai. Alhamdulillah. Saya punya rokok tapi bukan yang bintang. Ya tidak apa-apa. Kalau kau berkenan untuk memberi saya. Iya, tahu nggak rokok yang ada bintangnya? Saya terima. Nih, nyalain. Mau pilih yang ini yang gede apa yang kecil apa yang mana? Terserah. Seikhlasnya kamu. Oh ya, yang kecil Kau ya. sudah tahu saya. Senengnya itu Pak Kiai itu merokok. Bintang 7. Sahabatku, saya sengaja datang kemari untuk mengikuti mereka. Dia mengatakan bahwasanya mengenal dirimu. Saya berpikir, dua manusia ini apakah berbohong atau mengarang? Kalaulah memang mengarang,
Saya akan bereskan sendiri mereka berdua. Ternyata tidak. Ternyata mereka berdua memang sedang berbuat benar. Ya memang benar. Kemarin saya yang meminta mereka berdua untuk mengambil akar bunga wijaya kusuma, meminta ke sana, ketika tone eyang sana. Ya, lalu dengan akar itu, apa yang kau dapatkan? Akar itu sebesar untuk memanggil sahabat kami di alam samsara ini. Dan alhamdulillah tanpa akar itu saat kami bisa kami panggil ke gunung saya Tuhan. Alam Hamzah itu apa? Bukan yang Di panggil satra yang Allah itu Tahu itu disusah dan sakti. dan sapi. Orang enak, kita kira nggak doyan kayak gitu. Subhanallah, subhanallah. Kalian diberikan pusaka ini. Tapi sebelumnya saya menanyakan kepada kalian, apakah kalian tahu ini apa? setahu saya sebuah tanduk. Iya, saya tahu ini mungkin berasal dari tanduk. Namun, kau tahu pusaka ini bernama apa? Kami menyebutnya karena pemiliknya bernama Kiai Lembu Mukti, ya kami pasti nyetak pusaka dari Kiai Lembu Mukti. Kau benar. Tidak salah. Saya mengenalnya dari dulu pun. Ini namanya pusaka Lembu Mukti. Saya memang tidak tahu si yang mempunyai pusaka ini siapa. Namun nama Lembu Mukti memang sudah tersohor. Dan terkenal bahwasanya pusaka yang bernama Lembu Mukti itu sangat-sangat bermanfaat. Kalaulah kau berkenan, saya memintanya satu. Tapi tidak cuma, saya mungkin akan nukarkan pusaka ini dengan sesuatu hal yang saya punya. Apa ini? Berlian. Iya, Berlian? sahabatku tidak salah. Itu adalah berlian. Itu saya mempunyai sudah dari lama. Jumlahnya lumayan banyak di sana. Dan saya rasa di bangsa manusia seperti kalian itu sangat berharga. Mohon maaf nih, Kiai Lembu Mukti. Iya. Sebenarnya kalau jenengan minta pun insya Allah kami kasih. Oh tidak. Karena sesuai dari Kiai Lembu Mukti, apabila ada bangsa dari kami atau manusia meminta pun, beliau justru malah senang karena pasti dimanfaatkan Manfaatnya ya. baik-baiknya. Pasti Tapi beliau akan senang. tetapi manusia itu bukan cara saya. Ketika saya menginginkan sesuatu, apalagi sesuatu itu sangat berharga seperti pusaka Lembu Mukti ini, saya harus dengan sukarela, dengan ikhlas untuk mengeluarkan harta yang saya miliki untuk menggantikan ataupun memaharkan benda ini. Kau harus terima. Ini terlalu berlebihan. Oh tidak. Saya rasa ketika saya membawa satu kantong pun untuk diberikan kepada kalian, saya rasa harga itu belum cukup untuk memaharkan ataupun membawa pulang. Mohon maaf Kiai. Mumpung Kiai di sini, saya. Ini sebenarnya yang kami tahu manfaat dari pusaka ini untuk menghilangkan sihir yang ada di dalam tubuh anak saya. Jika Kiai mengetahui, apakah ada manfaat lain dari benda itu? Tunggu dulu. Kau mendapatkan pusaka ini, kau hanya mengetahui manfaat kecil dari benda ini. Itu manfaat kecil ya?
Kalian benar-benar tidak tahu apa Tidak tahu. hanya berpura-pura bodoh. Tidak tahu. Seperti ini pusaka lembu mukti. Pengetahuan saya sudah diceritakan ini secara turun-temurun. Pusaka lembu mukti itu berguna. Yang pertama, ini yang saya ketahui. Ada kemungkinan manfaat ini jauh lebih besar dari yang saya ketahui. Pusaka ini yang pertama bisa merubah takdir yang buruk menjadi baik. Seperti ini, takdir kan digolongkan menjadi ada dua. Takdir yang bisa dirubah maupun yang tidak bisa dirubah. Terkhusus takdir yang bisa dirubah. Kalaulah manusia itu sudah ditakdirkan ada hal buruk yang akan menimpanya, ada kemungkinan takdir itu akan berubah baik ketika dia berharap takdir itu berubah baik dan memegang pusaka ini. Ya, misalnya kau ditakdirkan hari ini untuk bertemu orang di jalan yang akan mencelakakan, tetapi kau dari rumah gatal, mohon maaf, tetapi kau dari rumah sudah meniatkan untuk supaya saya dilindungi saat di perjalanan. Niscaya batu ini akan sebenarnya bukan mengabulkan, tetapi menguatkan niatmu supaya baik-baik saja di jalan. Contoh kecilnya itu. Kedua, menghilangkan sihir yang ada di dalam tubuh kalian masing-masing, terutama sihir jahat yang ada sudah bertahun-tahun. Ya. Terus yang ketiga yang saya ketahui, kalian ketika memegang pusaka ini, itu kalian akan terhindar dari godaan ataupun pengaruh 9 golongan setan ataupun iblis. Kita sama-sama mengetahui, apalagi kalian manusia, di dalam Quran pun sudah tertulis bahwasanya musuh yang nyata bagimu adalah setan. 9 dari golongan setan itu, dari sekian banyak golongan setan, kalian akan terhindar dari 9 golongan itu. Yang terakhir, yang saya ketahui dan saya diberikan itu, pusaka ini akan mengabulkan. Ketika kau meminta sesuatu yang sudah dari dulu, alam akan memberikan itu. Semua yang kau inginkan semenjak lama. Misalnya kau ingin memiliki rumah tangga yang harmonis, yang sehat, yang tidak dipenuhi dengan masalah. Ya kita sama-sama tahu rumah tangga pasti ada masalah. Tetapi pusaka ini bisa membuat kalian keinginan nanti restui. Percepat pesanan kita ke alam semesta. Ya, seperti itu. Apapun yang kau pesan, alam semesta memberikannya. Akan kali tidak menunggu terlalu lama. Dan terakhir, ini kesimpulan saya sendiri. Ketika kalian memegang pusaka lembu ini dengan baik, kalian bisa memanfaatkan dengan baik pusaka ini. Kalian akan seperti dia. Seperti saya. Kalian melihat dari dia itu apa? Bisa. Apa dia punya yang? Nah, itu yang saya maksud. Jadi Mas Gana nggak pernah. Saya tidak bisa memberikan contoh keperangan dengan makhluk lain sebelum dia. Bagaimana dulu dia berlatih menuju ke Tanjung Tar, mengelilingi gunung. Kau ingat mengelilingi gunung Putri ya di sana? Nggak pakai baju? Tidak pakai. Iya, ingat. Tidak memakai baju sama sekali. Itu hanya bagian kecil dari perjalanan dia yang saya temani. Ya ketika kau memegang pusaka ini
dan kau bisa menggunakan dan menyelaraskan dengan kewajiban yang sudah diperintahkan oleh agama, saya bisa pastikan kehidupanmu, perjalananmu, sampai kesuksesanmu akan mungkin seperti dia, bahkan mungkin lebih. Amin. Dan seperti itu. Apa saya sudah sukses sih, Riai? Di pandangan saya iya. Di pandangan saya juga iya. Namun manusia mungkin selalu kurang, saya tidak tahu. Tetapi kita kan menjadi tolak ukur ketika dilihat sama orang lain. Seperti itu. Di pandangan saya, kau benar-benar sudah sempurna lah untuk setara dengan makhluk itu kamu sangat sempurna. Bisa Sempurna menjadi contoh ya Kiai. juga bisa menjadi contoh, bisa memberikan ilmu ke banyak orang, walaupun itu hanya ilmu hidup, tetapi itu sangat bermanfaat. Apakah ini sudah sah menjadi milik saya? Itu kau simpan, siapa tahu bermanfaat. Saya rasa jumlah berlian sedikit itu banyak, kau bisa memanfaatkannya di jalan yang benar-benar lurus. Tapi saya dikasih satu ini, Siapa? saya Ini punya saya. Kamu beli sendiri. Berarti untuk Mas Galang tidak perlu memiliki ya. Karena sudah Kalau memiliki jadi Mas Galang lagi itu. Iya. Saya salah memberikan contoh kayaknya. Ini sah menjadi milik saya, dan itu sah menjadi milik saya terima dengan senang hati. salaman dulu ya. Oh iya, sebagai bukti bahwasanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Iya, namamu. Riyadi. Oh iya. Ya sudah, Siap Yai, saya menggunakan. nanti ketemu di pondok nanti. Ya, saya tunggu kehadiranmu, kok lama sekali tidak datang ke pondok. Ya, terima kasih. Salaman lagi biar dosanya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Sebenarnya mainan kami itu tidak menemui atau mungkin Tapi bang mobil baru kan kesayangannya itu. mungkin beliau menceritakan. Aduh, malah saya yang dipadam. Ya semoga bermanfaat. Ini Mas Gase ini satu tadi dibilangnya kayaknya nggak perlu. Nggak usah. Dikasih ke yang membutuhkan saja. Ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Jangan dengarkan mentah-mentah ucapannya si Kiai. Kiai itu senang bercanda. Jika kamu pengen seperti Mas Gase sukses, nanti kamu megang pusaka ini. Jangan makan mentah-mentah karena kesuksesan itu yang menjadi tolak ukur bukan hanya Dari orang lain, tapi diri sendiri juga. duniawi saja. Ya. Kesuksesan berapa aspek sih? Dan 5, Apa saja? sukses dengan tetangga, Berhubungan, hubungan dengan tetangga, sosial, sosial, sukses dengan keluarga, ya, hubungan sukses dengan agama, ya, semoga haji, sholat 5 waktu, sukses dengan duniawi, sukses ya yang diidam-idamkan. dan yang terakhir saya lupa Mas. Hah? Yang terakhir saya lupa. Sukses dengan agama sih, ibadah. Yang tadi Niki kok. Sukses dalam bercinta. Yang terakhir itu saya kadang lupa harus ingat. Tadi ada 5 itu. Harus sukses. Sukses kalau nggak sukses nggak dapat Sendiri apa yo? Apa sih ya? Yang terakhir Mas. Pertama sukses hubungan dengan Tanggal. yang Lingkungan. lingkungan. Yang kedua sukses dalam berkeluarga. Contohnya bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga. Yang ketiga sukses dalam beragama. Kita harus bisa menjalankan 5 waktu dengan tulus lah ya khususnya. Yang keempat sukses dalam apa? Dunia itu yang terakhir. Duniawi. Keduniawian. Jangan cuma dunia saja, kan harus seimbang. Ya, dan yang nomor 5 itu terakhir apa? Sukses dalam mendidik anak.
Iya, Ya. Hasil akhirnya, endingnya. endingnya. Karena yang ditinggalkan anaknya. Mm-mm. Sampai kapanpun tidak bisa. Kesimpulannya itu Oh iya, sudah saya berarti Sama. hablum minana hablum minallah hablum wa dunya. Ya akhirah. Udah guys. Itu ya monggo lah. Semoga dengan adanya ini semua bisa bermanfaat dan alhamdulillah apa yang menjadi masalah Mas Eko dan Mas Riyadi bisa teratasi, dan untuk apa yang hadiah yang didapatkan tolong diterima secara baik-baik, dimanfaatkan, jangan untuk mubah-mubahan ya. Karena benda seperti itu jujur kalau saya sendiri memang kurang suka mengoleksi benda-benda seperti itu, namun ya kan tidak bisa disamaratakan. Saya yakin banyak yang tahu kenapa Mas Gase tidak suka mengoleksi benda-benda seperti itu. Apa alasannya menurut Mas? Ya, masalah yang paling besar itu dengan memegang benda seperti itu berarti tidak percaya dengan diri sendiri. Oh, mungkin ini kesimpulannya. Takut kita terlalu menggantungkan dengan benda itu. Ya, kurang Nah, lebih. kalau itu saya tidak takut. Iya sih. Saya tidak tahu sama sekali. Apa berarti? Tahu apa yang membuat saya tidak senang dengan benda-benda seperti itu? Iya. Saya dijulukin sama orang katanya tukang uji map. Ya, setuju. Pernah. Kalau itu sih bonus. Ya, Cuma itu dolia Kayak gini, Bang. Rumah saya kan tertempelin gambar burung hantu. iya. Ada tetangga datang saja, musrik kamu ini. ada patung di rumah. Ada patung di rumah. Lah ya wis. Malaikat orang bisa melebu. Ya, Malaikat kamu digorok patung kamu. Berarti nih lagi sakaratul maut jadi patung bae lho. Orang kita munggah kowe. Bisa bercandaan. Wis monggo. Ya terima kasih Mas Gase. Ya kita berdua sih memang untuk pandangan dari apa namanya pusaka yang ini, untuk yang lain-lainnya itu bonus. Pada intinya kan kita sudah menggunakan itu untuk menyembuhkan hati saya dan kita misalnya nanti gimana. Selebihnya itu bonusnya. Jadi ya semoga bonus itu bisa menular ke siapa saja gitu nantinya. Ya kan? Ya. Dapat bonus Gitu ya. terus kalau Mas Eko Pak. Mas Riyadi monggo ada tambahan? Ya cukup lah, mungkin kita tutup kan, ini tim Gase kan mau melanjutkan explore. Ya, siap. Sukses selalu buat Mas Gase. Amin. Buat tim semua ya. Sukses, terima kasih atas semua support dan Ya. Oh, masuk. Mas Riyadi monggo ditutup. Oke teman-teman ya, mungkin kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.